Sikap Bani Israel dan datangnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat 17, 7. Jelnilah bukti. Al-Quran bagi berlakunya kausalitas atas perbuatan seorang hamba atau kaum dalam kehidupan dunia. Artinya, jika seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimanfaatkan di jalan lahi, maka dia atau kaum itu sendirilah yang akan menuai manfaatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengganjar setiap kebaikan dengan kebaikan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Quran Surat 55, 60. Sedangkan apabila mereka ingkar, maka hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan berlaku kepada setiap makhluknya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat 14, 7. Akan tetapi, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meliputi seluruh makhluknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuasa, maha adil, dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kemarin, tidak ada sekarang, dan tidak ada esok, tapi seluruh makhluk dan perbuatan mereka hadir di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Quran Surat 2, 255. Pada intinya, jalan kebenaran, haq, dan kekufuran, bathil, sudah jelas, sehingga setiap manusia mampu berikhtiar untuk menentukan pola hidupnya di dunia. Yakni, apakah dia beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apakah dia memilih ingkar dan menyimpang dari jalannya? Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat 18, 29. Namun salah satu penyakit hati yang bisa diderita oleh siapapun, baik sebagai muslim ataupun kafir, adalah kesombongan. Sikap menyombongkan diri merupakan hijab bagi jiwa dan penyakit berbahaya, karena ia bisa mengakibatkan seseorang memalingkan dirinya dari kebenaran. Al-Quran telah memperingatkan manusia tentang hal ini, seraya menegaskan bahwa hati orang yang berlaku sombong tak akan mau menerima kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jika mereka melihat tiap-tiap ayat-Ku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Quran Surat 7, 146. Ketika umat Yahudi diseru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman, mereka menyombongkan diri dan berpaling darinya. Bahkan mereka menafikan kenabian dan risalahnya serta menyeru manusia untuk melakukan hal serupa. Ini adalah puncak kesombongan dan permulaan sikap fasad, merusak, yang ditampakkan oleh mayoritas Bani Israel, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa sikap umat Yahudi ini akan berakibat fatal bagi diri mereka sendiri, karena sudah menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hukumannya, yakni bagi setiap orang yang menolak kenabian dan risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai sikap orang-orang Yahudi yang seperti ini di dalam Al-Quran. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan, mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan, mereka mengatakan, ra'aina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Quran Surat 4, 46. Parahnya, akibat penolakan umat Yahudi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada akhirnya, virus kesombongan ini juga menular ke sebagian umat Kristen yang bersikap acuh terhadap seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam seluruh ahlul kitab atas sikap kesombongan mereka itu. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah muka,
Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berlaku. Quran Surat 4:47. Untuk itu, segala bencana yang diderita Bani Israel sewaktu datangnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, maka hal itu sepenuhnya adalah akibat penolakan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan risalahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil telah memberi kesempatan kedua, atau giliran, kepada Bani Israel untuk mengalahkan musuh-musuh yang menindas mereka, dan memperkuat kedudukan mereka di bumi dengan harta, keturunan dan pendukung. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat 17:6. Kesempatan emas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukanlah pemberian gratis, tapi sebaliknya, ia merupakan momentum untuk menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mempersaksikan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan risalahnya, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, jika kamu berbuat baik, berarti, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka, kejahatan, itu bagi dirimu sendiri. Quran Surat 17:7. Artinya, apabila kesempatan emas itu mereka gunakan untuk menegakkan keadilan dan mengimani Islam, serta berbuat baik kepada umat manusia, maka kebaikan mereka tidak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala barang sedikit, tapi justru akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Sedangkan apabila mereka menyombongkan diri dan kembali berbuat jahat, maka hal itu juga tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kejahatan itu akan menyebabkan turunnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua kepada mereka. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat 17:7.